orang anak bojan keluar jerenak dia. Jangan bocor ke dalam rumah kami nih. Dalam komen kalau yuwa dalam Tekan. Ada tahu tawel. Tapi nggak sih ya tuh. Biasanya mangga beruang teh geranya. Tuh, tapi nang nggak sih sih. Gara-gara gitu. Mau tekannya ancan. Kayak bayang lengkar buku. Oh, encan. Si goblok. Sana is. Ada gawak ditubek. Kalau apa adanya? Sana is. Merah. Goreng mana? Itu aja udah. Kemana sih? Sini. Oren. Air asam merah. Lagi swadaya ini rumahnya Bapak Sarmaja di Kawoyang Adi barisan ini. Wah, ajur tai mau orang tah. Ajur dong teh bebek ajur. Izin melaporkan terjadinya gempa yang sangat besar. Situasi pantai Ciputi masih normal. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang mengakibatkan adanya tsunami. Semoga situasi aman. Saya Sofi Syarif masih bersama Anda di Breaking News Kompas TV. Saat ini saya sudah bersama terhubung dengan peneliti Pusat Riset Geoteknologi BRIN, Nur Aini Rahma Hanifah untuk membahas gempa yang terjadi pada Jumat sore ini. Selamat malam Mbak Rahma, sehat ya? Selamat malam Mbak Sofi, alhamdulillah sehat. Mbak Rahma, bolehkah kami diberi penjelasan apa yang Anda cermati terkait gempa magnitudo 6,6 yang terjadi di Banten hingga terasa sampai ke berbagai wilayah khususnya di Jabodetabek? Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang gempa di wilayah Banten ini di ujung kulon
terjadi pada wilayah yang kami teliti di wilayah seismic gap, yaitu wilayah yang memang mengalami kekosongan seismisitas. Dan wilayah ini sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir. Tadi sudah kita dengar juga dari BMKG. Dan potensi yang terjadi tadi berada di kedalaman 40 km, yaitu di sekitar wilayah megatrust atau zona subduksi, sehingga spektrum goncangannya terasa cukup luas di area Jawa Barat. Tidak hanya teman-teman di ujung kulon dan Lebak saja yang merasakan, tapi juga sampai ke Bandung dan juga ke Jakarta. Mbak Rahma, begini, tadi ketika pertama kali kami mendengar bahwa ada gempa dan bahwa peringatan BMKG ini menyatakan tidak berpotensi tsunami, sebenarnya yang ada di pikiran kami, oh berarti pusat gempa itu ada di darat. Tapi rupanya tidak, ternyata ada di laut walaupun ini masih dekat dengan area ujung kulon begitu ya. Apa yang membedakan antara gempa saat ini dengan gempa pada tahun 2019 lalu? Karena lokasinya sama, tetapi waktu itu sampai terjadi tsunami dan saat ini tidak. Iya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa kriteria untuk gempa bisa memicu tsunami. Untuk yang gempa tadi, gempanya dengan magnitudo 6,6, biasanya peringatan dini tsunami itu akan keluar tergantung dari kedalamannya dan juga lokasinya. Untuk yang tadi mungkin karena magnitudonya tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan yang waktu bulan Agustus, di mana estimasi awalnya magnitudo 7,0 dan stabilnya di 6,9. Untuk gempa yang memicu tsunami biasanya memang bersumber dari laut, khususnya di zona megatrust, tetapi juga dia bisa bersumber dari sumber-sumber yang lebih dekat ya, seperti yang terjadi di Palu misalkan, dan gempanya juga perlu cukup besar. Nah, memang kadang-kadang yang kita cukup deg-degan itu karena selain di selatan Jawa ini ada potensi megatrust, yang mana kita ukur dari data GPS dan sudah kita publikasikan di jurnal Q1, juga memiliki potensi gempa hingga magnitudo 8,7 yang intensitasnya bisa mencapai 678 di wilayah Jawa dan di wilayah Jawa hingga Jakarta. Dan ini merupakan, bagi saya ini juga merupakan sebuah alert bagi kita ya, sebuah peringatan, ya sebuah peringatan, karena dengan gempa yang seperti tadi kita udah cukup panik ya. Saya juga di Bandung tadi merasakan goncangannya. Bisa jadi ke depan ada yang lebih besar kita rasakan. Mudah-mudahan sih kita harapannya gempa ini dia bisa melepaskan energinya sedikit-sedikit, ibaratnya ada air penuh, gelas penuh air bisa ditumpahkan sedikit-sedikit, bisa juga ditumpahkan sekaligus besar seperti yang terjadi di gempa Aceh tahun 2004. Nah, ini kita melihat bahwa kualitas bangunan di kita itu perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa lebih kuat terhadap goncangan gempa. Dan juga kita menjadi sebuah peringatan juga, kita harus memahami tempat-tempat evakuasi. Kalau misalkan gempanya terjadi lebih besar, tentunya dia akan memicu peringatan dini tsunami, dan kita harus memahami akan melakukan evakuasi ke daerah mana, juga bagaimana rencana dengan keluarga kita. Oke. Itu menjadi sangat penting. Oke, soal mitigasi nanti saya simpan terlebih dahulu. Saya ingin kita mendalami soal gempanya terlebih dahulu, karena terus terang untuk orang awam seperti saya jadi penasaran, Mbak Rahma. Kalau untuk kedalaman, kalau untuk magnitudonya kan memang berada di angka 6,6 begitu. Tadi Anda bilang relatif lebih ringan begitu kalau kita bandingkan tentu saja dengan magnitudo 7 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi 6,6 itu apakah memang betul cukup ringan dalam tanda kutip sehingga tidak memicu tsunami? Ada tidak kaitannya dengan kedalamannya 40 km ini sehingga memang untuk gempa kali ini tidak sampai ada peringatan tsunami? Ya, terima kasih. Ini rasanya pertanyaannya mungkin lebih pas ke BMKG, tapi memang kalau dalam yang kita punya catatan yang terbatas, untuk kedalaman sekitar 40 km dengan magnitudo 6,5 itu tidak termasuk ke dalam threshold pemicu tsunami. Jadi biasanya seperti gempa tahun 2006 di Pangandaran, magnitudonya 7,8. Jadi di atas 7 itu bisa memicu tsunami. Tetapi threshold persisnya mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali ke BMKG. Hanya dalam catatan kita memang kalau magnitudo 6,5 dengan kedalaman 40 km
kemungkinan memicu tsunami-nya. Nah ini juga tadi kita sempat diskusikan ya, karena apakah kemudian sebenarnya ada gelombang tsunami yang kecil yang kemudian kita pantau, itu tentunya kita perlu didukung oleh data-data tide gauge yang lebih rapat yang berada di wilayah ujung kulon ini. Jadi memang kalau kita punya keterbatasan alat, alatnya ada nggak tapi itu untuk mencatat data-data itu? Alatnya ada, tetapi terbatas ya Mbak. Jadi apakah kemudian tercatat atau enggak, mungkin kita bisa mengetahui dalam beberapa waktu nanti untuk melihat bagaimana pencatatan tsunami di tide gauge yang dimiliki Indonesia di sekitar wilayah Selat Sunda ini. Oke, tapi kalau dari teman-teman di Geoteknologi BRIN, apa catatan Mbak Rahma dan juga teman-teman soal sejarah gempa di Selat Sunda, Banten? Karena kita tahu bahwa memang itu kan dilewati megatrust ya. Kira-kira karena kita dalam waktu 3 tahun terakhir sudah terjadi 2 kali gempa di wilayah ini, itu yang besar, yang kecil-kecil mungkin teman-teman di BMKG dan BRIN mencatat secara mandiri begitu. Kira-kira bagaimana karakteristik gempa di wilayah ini, mengingat bahwa di bawahnya itu memang dilewati area megatrust, Mbak? Ya, betul. Jadi wilayah Selat Sunda ini cukup kompleks, Mbak. Selain dia ada megatrust yang sangat besar di selatan Pulau Jawa, juga ada keterusan dari sesar aktif Sumatera yang menerus ke Selat Sunda ini. Kemudian ada beberapa jalur sesar juga yang ada di Selat Sunda yang masih perlu dipetakan dengan lebih detail lagi seperti apa. Jadi sebetulnya di sana di Selat Sunda ini dia area yang mengalami ekstensi atau Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini sebetulnya dia bergerak menjauh. Itu yang kita pantau dengan data GPS. Di sebelah selatan Sumatera dia terbukanya lebih luas ketimbang yang ada di utaranya. Jadi dia mengalami sebuah ekstensi sehingga memang cukup kompleks tektonik di wilayah ini, dan itu juga yang mengakibatkan banyak gempa-gempa yang terjadi di wilayah sana. Untuk megatrustnya sendiri bidangnya juga sangat besar, sudah kita petakan bersama dengan Pusat Studi Gempa Nasional juga, dan potensi energi yang terakumulasi di sana itu mencapai 8,7 yang kita amati dari data GPS, juga data seismik, dan saat ini kita mengkonfirmasi dengan data paleo tsunami yang apabila seluruh Jawa itu pecah sekaligus, itu bisa mencapai magnitudo 9. Oke, sebentar Mbak, tadi 8,7 itu apa ya? Magnitudo gempa yang mungkin terjadi di selatan Jawa di masa depan. Baik, oke. Ini kita mau tidak mau memang harus mengakui bahwa Indonesia itu memang berada di wilayah yang rawan gempa, apalagi ada megatrust, sehingga sebenarnya untuk bencana seperti ini mitigasilah yang jadi kunci utama. Saya akan nanti membahas mengenai mitigasi bersama Mbak Rahma sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami. Breaking News Kompas TV akan segera kembali.